Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini luar biasa banget teman-teman semuanya. Saya perhatikan beberapa hari ini banyak orang yang mengeluh ya, tidak bisa live di TikTok karena diblokir pemerintah karena ada aksi demo gitu loh. Aksi demo yang sangat luar biasa, yang mana semua kita yang live tentang menyangkut urusan demo-demo di DPR dan segala macam itu dianggap nantinya sebagai provokasi atau memancing lebih banyak massa lagi, sehingga pemerintah mengambil kesimpulan untuk menghapus untuk khusus live di TikTok. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kalau memang pemerintah mempunyai power sebesar ini gitu, ya sebesar ini power pemerintah, bisa loh dia menghentikan live TikTok aja, dia bisa kok, ya kan? Tinggal dia hubungi TikTok. Dan kenapa judi online, pinjaman online itu seakan dibiarkan selama ini gitu loh? Padahal kan kalau pinjol itu kan sudah banyak tuh masalah-masalah yang terjadi gitu loh, ya kan? Ribut-ribut di DPR mengabarkan pinjol ini begini segala macam. DPR juga yang ribut-ribut gitu loh, ya kan? Masalah pinjol dia sampai dicaci maki, ada foto yang begana begini segala macam. Tapi kenapa tidak bisa dilakukan pemblokiran? Judi online juga sama kok. Kan perannya ini di sini ada Kominfo kan? Ada Komdigi kan? Ya, kenapa begitu susah? Apakah masih berdalih situs mereka ada di luar negeri gitu? Ini sangat merugikan rakyat Indonesia. Harusnya pemerintah PK dalam hal ini benar-benar pemerintah ya memperhatikan kembali bagaimana susahnya rakyat yang sudah terjebak di dalam ranah pinjaman online dan judi online ini gitu loh. Ini bukan perkara main-main lagi, tapi ini sudah tingkat keseriusan yang luar biasa. Ya, pemancingan aksi massa ke DPR misalnya gitu ya, mungkin fokusnya ke sana dulu ya. Itu kan memang statement yang dikeluarkan selama ini kan selalu bermasalah. Sadar nggak sih permasalahan itu terjadi dari mana gitu loh? 1 bulan Bapak Prabowo setelah dilantik gitu loh, apa yang keluar? Statement apa yang keluar hari itu gitu loh? Bermacam-macam masalah. Ya, itu 1 bulan Bapak Prabowo setelah dilantik. 2 bulan muncul lagi kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diambil itu selalu mengandung kontra yang sangat besar. Ya, dan pemerintah selalu blunder. 1 bulan ya, Prabowo setelah dilantik, pajak PPN katanya 11 jadi 12. Akhirnya blunder, berubah. Ya, tapi di balik meja kita nggak tahu. Entahkah jalan atau tidak, ya kita nggak tahu. Ya, habis itu muncul masalah di Raja Ampat, di sini. Pokoknya bermunculan masalah itu gitu. Itu beban bagi rakyat. Ekonomi makin sulit. Keadaan makin tidak terkendali. Tapi pinjol selalu saja memancing masyarakat untuk terus meminjam. Padahal kita sama tahu, sekali mereka meminjam berakhir dengan kemiskinan. Kita sama-sama tahu, sekali pinjol meminjamkan dananya kepada masyarakat, itu keuntungannya luar biasa gitu. Pinjam 1 juta aja itu bisa dibalikan sampai 200% bunganya gitu. Ya, walaupun secara aturan OJK telah menyampaikan, wah pinjol legal itu sudah kita atur bunganya biar jadi 0 sekian persen. Fakta di lapangan seperti apa gitu? Kalau memang seperti itu, nggak mungkin dong KPPU menemukan dugaan kartel ya di dalam pinjaman online gitu. Saya berharap proses yang berlangsung sekarang sidang KPPU itu dengan pihak pinjol itu jangan sampai terhenti dan siarkan terus kepada publik, karena ini masalah yang sangat serius. Jadi bukan masalah ucapan DPR aja yang melukai hati rakyat. Sebenarnya banyak lagi kebijakan-kebijakan pemerintah, program-program pemerintah yang mana menghancurkan rakyat semuanya gitu. Seharusnya saya mengedukasi tentang pinjol. Seharusnya pinjol ini belum layak disajikan ke masyarakat, karena kita tahu karakter masyarakat Indonesia itu seperti apa gitu. Tapi kita apa boleh buat? Ya, saya perhatikan pemerintah yang penting bagi mereka ya kayaknya pajak aja gitu loh. Apalagi Menteri Keuangan ya, yang penting bagi dia pajak gitu loh. Soal program dia seperti apa ya terserah. Yang penting yang dibaca datanya, bukan soal faktanya. Mau faktanya orang menangis darah, mau faktanya orang hancur-hancuran dan segala macam, mereka tidak peduli sama sekali. Ya, yang jelas bagi mereka datanya masih baik, mereka masih bayar pajak. Kan tujuannya kenapa pinjol itu dibikin legal, dibikin resmi kan untuk menarik pajaknya kan. Sementara pinjol membebankan semuanya kepada rakyat Indonesia.
Ya, rakyat Indonesia di tengah situasi seperti ini tidak ada pilihan sama sekali. Dia tidak bisa memilih, wah ini mana yang benar, ini mana yang benar. Dia nggak bisa memilih gitu loh. Ya, dia nggak bisa memilih lagi ini pinjol layak atau tidak, layak atau tidak. Dia nggak tahu. Yang penting bagi dia bagaimana perut yang kosong ini bisa terisi. Bagaimana kebutuhan yang mendesak ini bisa terpenuhi. Ya itu bagi mereka. Jadi mereka tidak peduli lagi mau seperti apapun gitu loh. Makanya dari pemerintah coba dilihat lagi. Apakah rakyat kita sudah layak disodorkan dengan pinjaman online? Sementara kita sama-sama tahu, sementara kita sama-sama paham bahwasanya pinjaman online ini tidak layak dan belum pantas sama sekali. Bunganya yang besar, cara penagihan tidak beretika, cara-cara yang mereka gunakan terkadang sudah tidak nyambung gitu loh. Belum lagi begitu banyak korban diduga gara-gara teroran pinjaman online dan selama ini. Sejak kehadiran pinjol itu masih bermasalah. Saya di era Bapak Jokowi aja saya sampaikan, Pak, ini bukan perkara main-main. Ya, saya selalu bersuara di media saya yang kecil ini gitu. Ini bukan perkara main-main. Pinjol ini adalah perkara yang sangat serius. Dia benar-benar menghancurkan ekonomi rakyat Indonesia. Begitu mereka masuk, baik pay letter maupun pinjol, itu sudah berakhir dengan kemiskinan. Makanya saya selalu mengambil kesimpulan, pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan rakyat Indonesia. Tapi apa boleh buat, kita harus melapor kemana gitu. Ya, belum lagi kebebasan judi online. Ya, judi online dan pinjol saya rasa saling terkait gitu. Kalau nggak dana yang terkumpul dari judol itu sebagian saya duga itu diinvestasikan ke pinjol. Ya. Tapi yang saya herankan kenapa pemerintah tidak bisa memblokir dua hal ini. Judol salah satunya, kenapa tidak bisa diblokir? Kan bisa dihentikan. Mana situs yang bisa masuk ke Indonesia dan mana yang tidak. Tapi live di TikTok bisa dihentikan, live di media sosial bisa dihentikan. Supaya jangan memancing massa. Sampai di sini teman-teman paham nggak sih sebenarnya gitu. Makanya saya himbau buat Anda yang mengalami telat bayar di pinjol, yang tidak mampu bayar pinjol, tidak sanggup bayar pinjol, hentikan gali lubang tutup lubang. Lebih baik berhenti bayar pinjol. Ya, daripada Anda jual-jual aset, daripada Anda gali lubang tutup lubang, yang mana ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang ada. Ya, sekarang kita sudah bisa melihat. Bayangin sama teman-teman, untuk mereka supaya jangan terlalu banyak massa yang demo ke sana, ya, akhirnya dimatikan ruang live-nya. Ya, berarti kan pemerintah punya power dalam hal itu. Pemerintah mempunyai akses dalam hal itu. Kenapa judol dan pinjol dibiarkan? Ya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Silahkan isi di dalam kolom komentar. Dan kompaklah semuanya, berhenti bayar pinjol, jangan gali lubang tutup lubang lagi. Karena gali lubang tutup lubang tidak pernah menyelesaikan masalah. Kalau Anda pengen bayar hutang, bekerja dan berusahalah. Kumpulkan uang Anda, negosiasi pokok yang Anda terima. Kalau mereka mau. Kalau mereka tidak mau, tanggung aja resikonya, nama Anda tercatat dalam skor kredit bermasalah, tapi ini bukan ancaman serius yang harus Anda takuti, karena BI checking itu adalah ketakutan pinjol, ketakutan leasing, ketakutan bank, bukan ketakutan diri Anda. Ingat, ketika nama Anda masuk BI checking, yang rugi pihak bank. Tidak bisa menjual uang kepada Anda, yang rugi leasing, tidak bisa menjual kendaraan secara kredit kepada Anda, yang rugi pinjol. Dia akan kehilangan nasabah. Ya, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Teman-teman silahkan di-share video ini sebanyak-banyaknya dan isi di dalam kolom komentar apa pendapat Anda tentang dihilangkannya live TikTok tapi tidak pernah pinjol dan judol diblokir gitu loh. Ya, silahkan teman-teman isi di dalam kolom komentar. Saya akhiri, wassalam. Habis itu kita masuk kepada tema yang kedua. Wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari hutang dianggap lunas, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi, bahkan hutang sudah dibayarkan oleh. Apa yang dilakukan pinjol saat itu gitu loh. Setelah 90 hari, pinjol menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Kenapa pinjol tidak menjalin kerjasama dengan itu gitu loh. Tentang penyadapan yang ada di handphone, biar teman-teman semuanya tahu, dan teman-teman kan sering juga tuh bertanya sama saya, apakah mereka menghubungi di luar kondar gitu loh. Apakah mereka menghubungi di luar dari kontak darurat? Apakah mereka menyebarluaskan informasi kita? Apakah mereka bisa mengambil data-data yang ada di galeri? Siapa yang sering bertanya seperti ini? Setuju atau tidak saya membahas ini? Ketik setuju, dan jangan lupa juga di bawah setuju itu ketik tagar Indonesia Darurat Pinjol, hapus pinjol.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Selamat sore buat teman-temanku gitu loh. Pinjol mencuri data di handphone, ya, melakukan penyadapan data yang ada di handphone sampai ke sistem email handphone, sampai mencuri data kontak, sampai mencuri data-data di galeri dan lain sebagainya. Dan habis itu pinjol cuman diwajibkan menagih 90 hari. Lewat dari 90 hari, hutang dianggap lunas, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Oke. Dua hal itu teman-teman mau kita bahas hari ini. Ya, saya baru tahu ternyata teman-temanku masih memikirkan hal seperti itu. Terutama ketika Anda telat bayar, ketika Anda tidak mampu bayar, entah kenapa pemikiran Anda selalu dipicu untuk penyadapan, pencurian data kontak, pengambilan data-data pribadi. Nah, kita mau bongkar hari ini teman-teman. Saya mau jelaskan sama Anda. Sekalian juga tentang wajib menagih 90 hari, habis itu hutang lunas. Saya juga mau terangkan. Tapi seperti biasa buat teman-temanku yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Karena supportan dan dukungan dari Anda menjadikan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung. Setuju nggak saya bahas itu gitu loh, tentang penyadapan yang ada di handphone? Biar teman-teman semuanya tahu, dan teman-teman kan sering juga tuh bertanya sama saya, apakah mereka menghubungi di luar kondar gitu loh? Apakah mereka menghubungi di luar dari kontak darurat? Apakah mereka menyebarluaskan informasi kita? Apakah mereka bisa mengambil data-data yang ada di galeri? Siapa yang sering bertanya seperti ini? Setuju atau tidak saya membahas ini? Ketik setuju, dan jangan lupa juga di bawah setuju itu ketik tagar Indonesia Darurat Pinjol, hapus pinjol. Ya, itu ya teman-teman semuanya. Oke. Tentang penyadapan yang dilakukan oleh pinjol. Ini banyak orang yang masih kebingungan dalam hal ini. Sejauh mana sih pinjol itu melakukan penyadapan? Sejauh apa sih pinjol itu mencuri data-data yang ada gitu loh? Apakah benar pinjol itu sampai melampaui batas? Dia bisa mencuri data kontak, data log, sampai ke galeri, sampai bahkan paling parahnya itu menyadap email handphone. Oke. Saya kembali dulu, saya ngajak dulu teman-teman semuanya. Kita berbicara sesuai data yang ada ya. Sesuai dengan aturan kemarin ya, atau dulu dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, waktu itu Bapak Henrikus Pasagi ya, beliau juga salah seorang pejabat tinggi yang ada di OJK, dan beliau yang membesarkan atau yang menyampaikan tentang akses pinjol, yaitu camilan. Teman-teman sudah tahu, mungkin sebagian belum tahu camilan itu apa. Camilan itu adalah kamera mikrofon lokasi. Bapak Henrikus Pasagi membentuk hal ini tujuannya untuk membedakan antara pinjol legal dan pinjol ilegal. Pinjol ilegal mungkin akan meminta semua akses tersebut. Pinjol legal tidak, karena dia ada aturan. Ini menurut asumsi ketika aturan itu dibentuk. Ya, jadi pinjol ilegal cuman boleh mengakses kamera mikrofon lokasi. Kalau ada pinjol ilegal mengakses log, meminta akses izin galeri, meminta akses izin kontak, itu sudah dikategorikan ilegal. Ya, ini bukan saya yang ngomong, tapi semua orang OJK menyampaikan hal itu. Bahkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menyampaikan dengan hal yang sama. Pertanyaan saya ini untuk teman-teman semuanya. Ya, dengan saya sampaikan hal seperti tadi, sesuai dengan aturan OJK, pinjol cuman boleh mengakses kamera mikrofon lokasi. Kamera mikrofon lokasi. Jadi disingkat dengan camilan. Ya, ada nggak menurut teman-teman semuanya? Karena kan teman-teman sering berproses nih, ya, sering mendownload aplikasi pinjol. Ada nggak pinjol meminta akses izin akses kontak, izin akses galeri, izin akses log? Kalau ada, itu pinjol apa? Isi di dalam kolom komentar. Dan itu murni pinjol ilegal, walaupun berstatus legal di OJK, tapi sesuai dengan aturan yang berlaku, mereka ilegal.
Ya. Jadi nggak ada ceritanya itu mereka mengakses kontak, galeri, dan lain sebagainya di luar dari ketentuan yang ada. Itu orang OJK sendiri menyampaikan, pinjol legal kami tidak ada mengakses phonebook, galeri, dan lain sebagainya. Pinjol legal kami cuman boleh mengakses 3 hal saja. Kamera, mikrofon, lokasi. Saya masih ingat, saya lupa siapa yang berbicara waktu itu, orang OJK di salah satu stasiun TV. Akhir tahun, waktu itu sempat viral, satu keluarga mengakhiri hidup. Ya, dia menyampaikan dengan hal seperti itu gitu loh, atau tentang penyebaran data yang ada. Ya, itu teman-teman semuanya silahkan isi di dalam kolom komentar. Oke, kita masih di dalam sadap menyadap. Jadi kalau memang ada saat ini kan banyak tuh keluh kesah dari teman-teman semuanya. Bang, saya galbay di Shopee. Ya, saya tidak mampu bayar di Shopee gitu. Tapi kenapa ya? Semua orang yang saya isikan pulsa malah dihubungi. Ya, kalau Anda mengisi pulsa melalui Shopee-nya, ya pasti akan dihubungi gitu. Karena menurut mereka, data itu ke dalam sistem mereka. Tapi sejak awal ketika proses itu terjadi, ada nggak mereka meminta izin akses kontak tadi? Atau akses log tadi? Kalau nggak ada, berarti aman. Kalau mereka menghubungi di luar kondar tadi, berarti larinya ke dalam aturan penagihan kredit. Ya, bukan aturan tentang akses mengakses, aturannya larinya ke dalam penagihan kredit. Dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Berarti mereka menyalahi aturan juga. Tinggal PR kita adalah menyimpan buktinya, kita catat nama aplikasinya, simpan buktinya dengan baik, hentikan pembayaran. Ya, kalau nggak kita hentikan pembayarannya, ketika mereka melanggar aturan, kita masih tetap melakukan pembayaran, bahkan kita masih gali lubang tutup lubang. Ancaman-ancaman seperti itu tetap akan terjadi. Mereka tidak akan mematuhi aturan yang ada gitu loh. Mereka tetap aja akan menyalahi aturan yang ada. Itu teman-teman harus teman-teman catat gitu loh. Makanya ketika kita menemukan ada penyimpangan, ada ketidaksesuaian, ada sudah tidak beres, kita sebagai masyarakat harus mengambil keputusan, wah ini udah nggak benar nih, saya harus menghentikan, hentikan segera. Ya, kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi jangan Anda bilang, bang, kok dia bisa menghubungi nomor yang pernah saya isikan pulsa, kok dia bisa menghubungi nomor kantor saya, kok ini. Kalau Anda menemukan pelanggaran itu, simpan buktinya, hentikan pembayaran. Ya, paham ya teman-teman semuanya. Habis itu tentang penyadapan melalui email handphone. Nah, ini poin yang terakhir ya. Kenapa penyadapan melalui email ini seringkali dibesar-besarkan oleh orang-orang? Bahwasannya handphone kita ini mau kita ganti kartu, kita reset HP dan segala macam, tetap aja mereka akan tahu nomor baru kita. Oke. Ya. Ini sesingkat pengalaman saya. 7 tahun saya ada di YouTube memberikan edukasi. Yang saya tangkap di sini, ya, kalau dulu dipinjol ilegal, mungkin ya mereka akan menyadap melalui ini karena mereka mempunyai aplikasi yang terlarang. Aplikasi itu namanya spyware dulu itu gitu ya. Aplikasi yang sangat terlarang masuk ke negara kita. Karena aplikasi itu sama ibarat gelas dan teko. Ya, ketika tekonya itu kita tuangkan kepada gelas, ya sudah, airnya akan tumpah ke dalam gelas itu. Semua data akan masuk ke sana. Aplikasi itu terlarang. Ya, dan itu tidak akan mungkin ada sama pinjol legal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, kenapa Anda selalu berpikiran bahwa Anda disadap melalui email handphone? Anda ganti nomor, pinjol selalu tahu. Kita sudah lama bang, galbaynya bang, udah ganti nomor bertahun-tahun. Pinjol selalu tahu. Pinjol tahu, pertama, kita mendaftar, itu kan pakai NIK dan pakai nomor KK. Sementara keamanan data kita, walaupun sudah ada PDP, perlindungan data pribadi, itu belum maksimal. Ya, perlindungan data pribadi ini entah seperti apa kinerjanya dan segala, kita nggak tahu gitu loh. Yang jelas, sekelas dari GSM aja, kita sebut namanya Telkomsel aja, itu masih gencar mempromosikan pinjol. Ya, Anda beli nomor baru, besok pagi, ya, itu Anda sudah banyak mendapatkan SMS, mendapatkan limit dari pinjol ini, mendapatkan limit dari pinjol ini, itu sudah murni gitu loh. Jadi kalau teman-teman merasa tidak aman, teman-teman merasa tidak nyaman, dan Anda khawatir nomor Anda disadap melalui email, Anda ganti nomor baru. Jangan pernah Anda mendaftar dengan nomor NIK dan nomor KK asli Anda gitu loh. Mungkin Anda bisa pakai nomor NIK saudara, nomor KK saudara Anda.
Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua, sebelum Anda mengganti nomor, alangkah baiknya merinset HP ini ke setelan pabrik. Rinset HP Anda ke setelan pabrik, kembalikan ke pengaturan awal. Ya, yang kedua. Yang ketiga adalah, teman-teman semuanya, jangan pernah bagikan nomor Anda kepada siapapun selama 2 minggu. Ya, tapi nomor Anda ini tetap aktif, sinyal internetnya tetap berjalan. Oke, jangan pernah Anda bagikan selama 2 minggu. Dan Anda standby-kan handphone Anda dalam keadaan aktif. Ada atau tidak tagihan dari pinjol? Yang penting nomor Anda jangan dibagikan ke siapapun dulu. Anda jangan mendaftar dengan nomor NIK yang sama. Ya, kalau misalnya ada yang menagih hutang Anda, berarti kemungkinan besar handphone Anda disadap melalui email. Tapi sejauh handphone Anda selama 2 minggu tidak ada yang menelpon, hanya notif-notif SMS promosi dari pihak GSM masing-masing, berarti penyadapan melalui email gugur. Jadi nggak perlu teman-teman besar-besarkan dalam hal itu. Ya, nangkap ya teman-temanku ya poinnya ya. Jadi nggak ada cerita Anda disadap melalui email dan segala macam. Kita buktikan dulu benar atau tidak. Bukan malah kita hanya langsung percaya aja, wah benar ini, kita mau disadap melalui email, tiba-tiba kita langsung percaya. Nggak bisa seperti itu. Ya, kita harus cari tahu dulu buktinya seperti apa, benar atau tidak. Kalau memang terbukti sih oke aja kita percaya. Tapi kalau tidak terbukti, ngapain kita harus buang-buang energi untuk percaya dengan hal-hal yang tidak penting. Ya, habis itu kita masuk kepada tema yang kedua. Wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari hutang dianggap lunas, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi, bahkan hutang sudah dibayarkan oleh asuransi. Siapa yang selalu berpikir seperti ini teman-temanku? Coba isi di dalam kolom komentar siapa yang berpikir seperti ini. Wajib menagih 90 hari, lewat 90 hari hutang dianggap lunas dan hutang telah dibayarkan oleh asuransi. Isi di dalam kolom komentar biar saya luruskan. Wajib menagih 90 hari itu memang ada aturan dalam POJK-nya. Ya, 2019 seiring dengan peresmian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, tidak beberapa lama habis itu muncullah nama aturan P2P Lending. Yang mana di sana dipertegas oleh OJK, pinjol cuman wajib menagih 90 hari. OJK berpatok di negara asing seperti China. China membentuk P2P Lending, pinjol berguguran. Ya, pinjol nggak tumbuh sama sekali. Mungkin dari 100 aplikasi banyaknya pinjolnya turun menjadi 80, turun menjadi 60, turun menjadi 50. Tapi di Indonesia tidak. Mulai dari 100 naik menjadi 120, naik menjadi 124, baru turun perlahan dan sekarang bertahan di 96 pinjol. Ya, itu pembentukan P2P Lending. Jadi berbeda dia. Jadi ketika suatu negara lain membentuk P2P Lending, pinjolnya berguguran, giliran di negara kita membentuk P2P Lending, pinjolnya subur. Apa yang terjadi? Padahal dulu saya juga membuat video dengan yang sama, teman-teman. Pinjol gugur, hutang Anda lunas. Karena kesenangan saya. Saya senang mendengar aturan itu dulu. Karena wajib menagih 90 hari. Lewat 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Ya, memang hutang dianggap lunas dan segala macam memang tidak tertuang dalam hal itu. Ya, yang jelas pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi dan data wajib diserahkan kepada otoritas jasa keuangan untuk ditindaklanjuti sampai di sana dulunya. Habis itu disambung. Ya, dipertegas lagi aturan itu ditambah. Setelah 90 hari pinjol tidak boleh melakukan penagihan, tapi ya, pinjol masih mempunyai 2 opsi. Pertama, mereka bekerja sama dengan lawyer untuk menjatuhkan Anda ke wan prestasi atau memproses Anda ke jalur hukum. Kedua, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Apa yang dilakukan pinjol saat itu gitu loh. Setelah 90 hari, pinjol menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Kenapa pinjol tidak menjalin kerjasama dengan lawyer? Ngapain lagi pinjol menjalin kerjasama dengan lawyer sementara legal favorit mereka sudah ada masing-masing perusahaan. Mereka itu PT loh. Ya, jadi sudah ada legal masing-masingnya gitu loh. Tapi mereka tidak mempergunakan opsi itu gitu loh untuk memproses Anda ke jalur hukum karena banyak hal yang dipertimbangkan. Akhirnya pinjol mengambil jalur evakuasi, jalur alternatif yang paling cepat, yang paling simpel menuju kepada titik finishnya, yaitu menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Itulah yang Anda rasakan hari ini. Ya,
FC lapangan, DC lapangan, kunjungan DC lapangan, itu dia. Ya, jadi bukannya hutang Anda hangus, bukan hutang Anda lunas, bukan hutang Anda dikaper asuransi, tidak ada. Hal itu tidak ada gitu loh. Ya, yang ada itu adalah pinjol tetap melakukan penagihan, cuman dipindahkan ke pihak lain, eksternal, misalnya perwakilan dari PT ini menjalin kerjasama dengan pinjol ini. Ya itulah mereka yang melanjutkan penagihan tersebut, mereka yang melakukan penagihan tersebut. Jadi kalau teman-teman berpikir, setelah 90 hari hutang kita lunas, setelah 90 hari hutang dibayarkan asuransi, setelah 90 hari pinjol tidak boleh menagih lagi, nggak ada itu teman-teman. Ya, setelah 90 hari hutang tetap harus Anda bayar kok. Anda tetap akan ditagih. Setelah 90 hari pinjol tetap akan melakukan penagihan kok. Walaupun secara internal mereka sudah berhenti, tapi eksternal tetap berjalan. Ya, asuransi tidak semudah itu mengkaper urusan Anda, mengkaper hutang-hutang Anda. Banyak step by step yang harus dilakui dan dipenuhi. Ya, paham ya teman-teman semuanya? Inti kesimpulannya sekarang, kalau mampu bayarkan, kalau tidak mampu persetan. Masalah kita, duitnya nggak ada gitu loh. Ya, duitnya nggak ada, itu aja problemnya. Selagi Anda masih ada duit, Anda tidak akan kenal sama saya, dan Anda tidak akan sesibuk ini untuk mencari aturan demi aturan. Benar atau tidak? Sekarang bekerja dan berusaha aja. Kalau duit Anda terkumpul, negosiasi. Kalau tidak terkumpul, persetan dengan semua itu. Paham teman-teman semuanya? Jangan lupa Anda support channel ini. Semoga channel ini makin berkembang dan saya makin semangat. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.